Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana kini kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Oke, pertama-tama perkenalkan, nama saya Gita Putri Sagita. Saya dari kelas 11 Usaha Perjalanan Wisata 2 SMK Negeri 1 Karanganyar. Nah, di sini kita akan melakukan virtual guiding ya teman-teman. Di sini kita bisa belajar atau berjelajah secara luas dengan adanya virtual guiding ini. Nah, kita mau belajar atau mau berjelajah di mana sih Kak? Oke, kita mau berjelajah di area sekitar Candi Suku. Kita akan mengenal apa sih Candi Suku itu ya. Nah, Candi Suku adalah sebuah kompleks candi Hindu yang terletak di lereng kaki Gunung Lawu, kurang lebih pada ketinggian 1186 meter di atas permukaan laut. Nah, tepatnya di mana sih Kak Candi Suku ini? Tepatnya adalah di Dukuh Suku Berjo Ngargoyoso Karanganyar. Candi ini sendiri berjarak kurang lebih 20 km dari kota Karanganyar dan 36 km dari kota Surakarta. Nah, candi ini pun juga dianggap kontroversial karena bentuknya yang kurang lazim dan karena penggambaran alat-alat kelamin manusia ini yang secara ekspresif pada beberapa fungsinya. Bagaimana Kak dengan sejarahnya Candi Suku ini sendiri? Nah, sejarahnya situs Candi Suku ini dilaporkan pertama kali pada masa pemerintahan Britania Raya di Tanah Jawa pada tahun 1815 oleh Johnson. Nah, Johnson ini siapa sih? Johnson ini adalah residen Surakarta. Pada saat itu Johnson ditugaskan oleh Thomas Stanford Raffles untuk mengumpulkan data-data guna menuliskan bukunya yang berjudul tentang The History of Java. Dan pemugaran Candi Suku ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 1928. Pada teras pertama ini terdapat sebuah gapura utama, dan pada gapura ini ada sebuah sengkala Mehmet dalam bahasa Jawa yang berbunyi Gapura Buta Abang Wong. Yang artinya apa sih Kak? Gapura Buta Abang Wong ini yang berarti raksasa gapura memangsa manusia, dan di sisi sebelahnya juga terdapat relief sengkala Mehmet yang berwujud gagah bersorban menggigit ekor ular. Nah, bisa dilihat ya teman-teman di sini. Teman-teman, dan teras kedua candi ini terdapat gapura yang sudah rusak, atau di kanan kiri gapura ini terdapat patung penjaga pintu atau dua rapala, tetapi dalam keadaan rusak. Mohon maaf, rata-rata ini kepalanya sudah tidak ada dan sudah tidak jelas lagi bentuknya. Dan pada gapura ini sudah tidak beratap pada teras ini. Tidak terdapat juga banyak patung-patung seperti ada di teras utama kita atau di teras ketiga nantinya. Di teras utamanya ya teman-teman, atau di teras ketiganya. Nah, di teras ketiga ini terdapat pelantaran besar dengan candi induk dan beberapa panel berelief pada kanan kirinya. Dan tepat di atas candi utama ini di bagian tengah terdapat sebuah bujur sangkar yang kelihatannya tempat menaruh sesaji, seperti ada dupa atau sesaji lainnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini itu banyak banget ya berupa relief yang menggambarkan ada fungsinya atau ada artinya sendiri-sendiri. Nah, selanjutnya kita bahas satu persatu ya teman-teman, reliefnya ini artinya apa dan ini melambangkan apa. Teman, panel
panelnya dan kita akan bahas panel yang pertama. Nah, panel pertama ini di bagian kiri dilukiskan sang Sadewa atau Sadewa, saudara kembar Nakula itu, dan merupakan ini adalah termuda dari para Pandawa 5, dan keduanya adalah putra dari Pandu dan Dewi Madrim, istri keduanya. Nah, di panel pertama ini sudah menggambarkan Sadewa yang sedang berjongkok dan diikuti oleh seorang punakawan atau pengiringnya. Berhadapan dengan Sadewa terlihatnya seorang tokoh wanita, yaitu tokoh wanitanya adalah Dewi Durga yang juga disertai seorang punakawannya. Nah, selanjutnya kita akan bahas di panel kedua. Apa sih artinya panel kedua ini atau relief ini? Dan pada relief kedua ini dipahat atau digambar oleh Dewi Durga yang telah berubah menjadi seorang raksasa, yaitu seorang raksasa wanita yang berwajah sangat mengerikan. Nah, dua raksasa mengerikan ini Kalataka dan Kalanjaya menyertai Batari Durga yang sedang murka dan mengancam akan membunuh Sadewa. Nah, kedua ini adalah menjelma menjadi bidadari yang dikutuk karena tidak menghormati dewa, sehingga harus terlahir sebagai para raksasa yang berwajah, mohon maaf, sangat buruk. Dan Sadewa ini terikat pada sebuah pohon dan diancam dibunuh dengan pedang karena tidak mau membebaskan si Dewi Durga tersebut. Dan di belakangnya ini terlihat antara lain ada Semar yang berwujud hantu yang melayang-melayang ada di pohon. Nah, jadi lukisan ini sangat mengerikan kelihatannya ya teman-teman. Merupakan lukisan ini dilukiskan di hutan di sentra Gandamayu, yaitu tempat pembuangan para dewa. Selanjutnya kita akan menjelaskan pada relief bagian ketiga atau panel ketiga ya teman-teman. Dan pada relief ini digambarkan bagaimana Sadewa bersama punakawannya yaitu Semar berhadapan dengan pertapa buta yang bernama Tambrapetra dan putrinya Nipadapa di pertapaan Paranggalas, dan Sadewa akan menyembuhkannya dari kebutaannya. Nah, kalau ini adalah relief keempatnya teman-teman, bisa dilihat atau diperhatikan bahwa di sini adegan di sebuah taman indah memperlihatkan sang Sadewa sedang bercengkerama dengan Tambrapetra dan putrinya yaitu Nipadapa serta dengan seorang punakawan di pertapan Paranggalas. Dan Tambrapetra ini berterima kasih dan memberikan putrinya kepada Sadewa untuk dinikahi. Dan sekarang ini kita akan membahas atau kita akan melihat di relief kelima atau panel kelima yang menggambarkan adegan adu kekuatan antara Bima dengan kedua raksasa tadi yang bernama Kalantaka dan Kalanjaya. Dan relief ini hanya menunjukkan salah satu dari kedua raksasa tersebut, yaitu Bima yang dengan kekuatannya yang sangat luar biasa dapat atau sedang mengangkat raksasa tersebut untuk dibunuh dengan kuku pancanakannya. Cukup sekian ya teman-teman virtual guiding dari saya sendiri. Kalau banyak salah kata, saya meminta maaf dan semoga kalian semua bisa menikmati